sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar orang baik? Sehat? Alhamdulillah. Makin besar. Sehat berkah barokah, semoga diberi lancar rezeki dan juga kemudahan untuk segala urusan baiknya. Amin ya Allah. Saya ucapkan selamat datang lagi untuk para subscriber Big Tulus Official. Jumpa lagi bersama Mas T yang punya kawasan Jakarta Selatan dan sekitarnya ya. Selamat bergabung, semangat, sukses untuk kita semua. Dan yang pasti pagi hari ini kita bakal membahas sesuatu pagi hari. Kenapa harus pagi Mas Tulus ya? Karena saya syutingnya pagi ya. Saya syutingnya pagi hari ini. Semangat buat kita semua. Semoga Allah mudahkan rezeki kita. Saya ucapkan selamat datang untuk para subscriber Big Tulus Official. Terima kasih banyak sudah setia selalu bersama saya. Meskipun ya dengan hal-hal yang tidak terlalu berguna begini. Berguna Mas Tulus. Bukan nggak berguna, sangat berguna kok ya. Oke, lalu untuk yang sudah subscribe terima kasih banyak. Untuk yang belum minta supportnya buat di subscribe, buat di like. Aduh kok pegel lama-lama pakai kacamata. Tapi mataku blur guys kalau nggak pakai kacamata itu. Kok aku gede banget. Ya Allah. Emang udah gede dari sononya. Oke. Untuk para subscriber Mas T yang ada di seluruh Indonesia tanpa terkecuali, selamat bergabung dan juga selamat berpartisipasi. Selamat beraktivitas untuk yang sudah mulai beraktivitas. Selamat beristirahat untuk yang sudah mulai beristirahat. Emang ada yang beristirahat ya? Kadang-kadang ada juga nonton kamu malam Tulus. Oh gitu. Iya. Yang belum subscribe Yang belum subscribe, ayo dong di subscribe dulu, tombol like-nya dipencet. Jadi kalau nonton, like-nya dipencet, komennya dipencet juga. Kalau perlu di-share juga nggak apa-apa ke medsos kalian ya. Kalau mau lebih kenal sama aku, boleh langsung di-follow Instagram gue di bigtulus_bp2. Nanti aku taruh di deskripsi aja lah ya Instagramku. Aku belum bisa ngedit videonya guys. Nggak tahu gimana cara ngeditnya, aku puyeng. Oke. Lalu saya ucapkan selamat datang, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam untuk seluruh subscriber Big Tulus Official yang ada di seluruh Indonesia tanpa terkecuali, yang ada di luar negeri juga. Ini tumben banget jam segini rame. Dan sengaja banget di depan kamar. Dia nyari masalah kayaknya sama gue. Dia nggak tahu kalau gue tuh bawel ya. Oke. Pak Sam yang punya Papua, kemudian ada yang dari Makassar, kemudian Kendari, Palu, Toraja, terus mana tuh Masamba, lalu yang ada di Kalimantan, di Pekanbaru, di Padang, di Jambi, di Bengkulu, di Lampung, Indonesia, kemudian Bandung, Jakarta, Cirebon, Jakarta, Cikarang, Bekasi, Karawang, kemudian ada dari Cianjur, Bogor, Bandung, Cirebon, Cilacap, Tegal, Wonogiri, Klaten, Tulungagung, Sragen, Magelang, Solo, Boyolali, Yogyakarta. Ben gak lali rek, ya apa sih Jan? Sidoarjo, terus Ngawi, Mediun, pripun kabare Mediun, terus yang ada di mana ya kemarin itu ya? Tulungagung, Mbak Sri yang punya Tulungagung ya. Kemudian ada di Surabaya, terus ada yang ada di Kalimantan lagi. Di Banyuwangi, semuanya tanpa terkecuali selamat bergabung. Yang ada di luar negeri ada Malaysia, Singapura, Taiwan, Hong Kong, terus Makau, ada yang dari mana tuh? Brunei Darussalam buat Kak Ajija bersama keluarga besar juga di sana. Lalu ada yang di Jerman, di Bahrain, di Swiss, kemudian di Los Angeles juga ada ya. Yang di Arab Saudi juga ada, di Jeddah, kemudian tadi dari Qatar juga hadir ya. Subhanallah, ternyata bermanfaat juga video saya sampai ke penjuru dunia. Kita membahas apa Mas Tulus? Ya Allah. Nggak tahu kenapa ini. Jadi kemarin itu yang dihajar cuman kacang, rokok, kopi. Kemarin nggak minum. Iya kopi tapi cappuccino ya, bukan kopi hitam. Kacang, rokok, kopi. Jadi
Baru pagi ini ngerasain kayak di sini tuh kayak ada lendir gitu loh, nyangkut. Aduh, nggak nyaman banget, sumpah. Hari ini kita bakal membahas beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian kirimkan, termasuk yang ada di kolom komentar maupun yang di WhatsApp ya. Saya akan coba buka beberapa pertanyaan kecil di sini. Kok kecil ya? Banyak dong ya. Mas Tulus pernah ke Bali apa enggak? Belum. Bahas dong kenapa sih suka nyeremin di sana kayak Lea dan lain-lain. Maaf ya teman-teman di Bali, bukan maksud menjelek-jelekan, cuma ingin tahu dan pengen dibahas aja. Oke. Begini, ini yang nanya Mbak Dianisa Damayanti ya. Bali serem-serem di mananya toh Mbak? Nyeremin, kemudian Lea dan lain sebagainya itu apa? Sampai tahu nggak Lea itu apa? Sebenarnya Lea itu bukan sosok, Lea itu bukan bentuk, Lea itu ilmu, Mbak. Kita jangan salah paham ya. Nah, ini salah satu jalan kita. Kebetulan ada pertanyaan, kita luruskan lagi. Kalau Bali itu tidak seserem yang kita pikirkan di sana. Terus misalnya, oh di Bali kita harus hati-hati, Mas Tulus, harus jaga mulut, jaga sikap. Ada yang begitu juga ya. Mbak Dianisa, saya jawab pertanyaannya ya. Tentang kita harus begini, nanti suka sama cewek Bali, kita kerja nanti kita disantet sama bapaknya, gitu-gitu persis. Sekarang begini, kalian mau di mana saja, yang penting kan jaga sopan santun. Anda pasor, kamu kan orang Jawa, kamu orang Indonesia, kamu punya kesopanan, sopan santun yang cukup tinggi, gitu loh. Jadi kamu harus mengerti betul bahwasanya ada yang bilang hati-hati sama cewek Kalimantan, hati-hati sama cewek Bali, hati-hati sama orang Sulawesi. Begini kami punya. Ya semua orang punya kelebihan masing-masing. Ini Indonesia loh, hai guys. Semua orang punya tingkat keklinikan masing-masing. Indonesia kalau lepas dari magic kayaknya susah karena leluhur kita tuh emang udah seperti itu. Jadi gimana lagi? Susah dong, ya kan? Nah, makanya jangan berpikir pacaran sama ini daerah Sulawesi ngeri, daerah Bali ngeri, daerah Kalimantan ngeri, dan itu tuh hanya di pikiran kalian saja. Sebenarnya apapun yang kita lakukan, kalau semuanya itu mbuh ning Kalimantan, mbuh di Bali, kalau kita berprinsip pikiran kita bagus, kita memiliki sifat yang bagus, sopan santun yang bagus, itu tidak akan terjadi apa-apa. Jadi nggak perlu takut dimanapun kalian, dan khususnya ini di Bali ya. Kita bahas untuk yang di Bali. Soal sering nyeremin karena leak dan lain sebagainya. Buat saya Lea itu nggak nyeremin loh Mbak. Lea itu kan ilmu. Hanya terlihat seperti itu, ya. Ini salah satu cara buat kalian yang mau ke Bali yang merasa takut. Justru Bali itu salah satu pulau yang sengaja dipilih oleh Allah untuk istilahnya itu memberikan hiburan kepada manusia-manusia yang pengen merefreshkan hatinya mereka atau kepalanya mereka. Meskipun kita melihat di sana banyak sekali yang auratnya sengaja dibuka dan lain sebagainya. Oke, sekarang itu bukan kebudayaan kita ya. Dan yang membuka aurat dan lain sebagainya itu kan bukan orang kita. Kebanyakan dari luar negeri. Jadi kita tidak bisa ngecap Bali itu begini-begini. Kalau kalian anggap dia itu misalnya Bali itu tempat yang jelek atau salah, kenapa Allah nggak ngapa-ngapain tempat itu? Dari dulu aman-aman aja, ya toh? Nah itu. Jadi kita nggak boleh punya pikiran kok Bali itu nyeremin ya, leak segala macam. Enggak juga. Di seluruh Indonesia ini ada kampung Bali loh. Ada orang yang memang namanya kampung Bali biasanya ya. Jadi ada komplek yang memang orang Bali, semuanya namanya kampung Bali. Kok serem-serem di mananya? Justru kalau aku seru gitu loh. Serunya begini, ada foto pura yang dibentuk-bentuk begitu, itu ratusan juta loh sekali bikin. Kalau yang di Lampung, yang di mana itu biasanya mereka ngedatengin pengukir patung, pengukir buat bikin puranya itu khusus dari Bali. Jadi jangan kalian sangka Bali itu tempatnya orang seni. Beneran, aku bukan belain Bali ya. Maksudnya kalau ada yang berpikir seperti itu, sepertinya harus ada mindset yang harus dirubah. Bahwasanya
kok Bali itu nyeremin, ada leak segala macam, itu salah Mbak. Nggak ada leak di sana. Leak itu ilmu, ya. Leak itu yang aku tahu ya. Leak itu sebenarnya ilmu, bukan sosok. Nah, ketika jenengan melihat penampakan begini-begini, sebenarnya sama aja, di mana-mana juga ada penampakan. Jenengan lihat pocong juga kabur, nggak usah ngelihat leak gitu loh. Hanya terlihat menyeramkan itu kan wujud angkara murka gitu loh. Leak itu mewujudkan kejelekan manusia. Berarti ini kalau kita jelek ini begini loh muka kita, gambarannya. Makanya jangan jelek. Makanya berbuat baiklah, jangan berbuat jelek. Kalau kamu berbuat jelek, gambaran kamu tuh seperti si Lea itu tadi. Gitu loh Mbak. Siapa tadi? Aku lupa. Mbak Dianisa. Jadi sebenarnya Lea itu hanyalah makhluk fiktif. Ilmu, sebenarnya ilmu kanuragan yang tingkat tinggi, yang justru dulu tuh bukan ilmu jahat sebenarnya. Lea itu sebuah tingkatan ilmu yang memang sebenarnya ilmu kebatinan yang cukup tinggi, untuk ketenangan seseorang, bukan ilmu jelek, tapi banyak yang memanfaatkan untuk yang jelek-jelek. Akhirnya jin memanfaatkan untuk menimbulkan gambaran-gambaran jelek yang ini kita tampangi Lea. Jadi dia mewujudkan dirinya sebagaimana orang sudah banyak memikirkan itu. Jadi orang banyak mikir Lea itu berarti kepalanya doang, usus segala macam begini. Aku juga punya teman Lea tapi enggak gitu-gitu amat kok. Hanya wujudnya saja seperti itu, tapi aslinya tidak seperti itu. Nah, gitu loh. Jadi mereka itu terbentuk dari pemikiran masyarakat Indonesia sendiri. Kalian punya pikiran di sana ada pocong, padahal bentuknya dia bukan pocong. Bisa jadi dia jadi pocong di situ. Nah, kayak gitu aja loh Mbak Dianisa. Jadi, ayo dirubah pemikirannya bahwasanya memang Bali itu tidak seram. Bali tidak menyeramkan. Aku punya teman orang Bali banyak. Aku lo punya bapak angkat orang Bali, Pak Ketut yang punya tulang bawang sana. Di daerah Kampung Tua, Kampung Bali itu, di daerah Tulang Bawang Lampung. Itu bapak angkat saya. Malah biasa wae, aku malah nggak gimana-gimana. Dia agamanya bukan Islam. Tapi ketika dia nyuruh saya makan, nah kalau makan di sebelah sana dapurnya, jangan sebelah sana mah buat masak sapinya bapak, sapi Bali kata dia. Istilahnya gitu. Jadi kita tidak bermasalah dengan mereka itu, tidak ada masalah apa-apa. Ya, kalian bisa melihat gambaran kejelekan sosok manusia yang berbuat jelek tuh kenapa, ya itu jadi Lea itu hanya wujudnya saja. Sejatinya Lea itu hanya sebuah gambaran ilmu yang ilmu tingkat tinggi yang justru bagus, bermanfaat bagus untuk ketenangan batin hati manusia. Nah, itu tadi yang perlu dirubah ya. Sekali lagi ini adalah batasan yang saya tahu. Saya tidak mau nanti di kolom komentar pada berantem, bukan Mas Tulus Lea tuh begini. Ya, saya taunya begitu karena saya punya teman Lea, ini Lea kecil lucu di sini ada. Dan dia sudah menceritakan apa itu kepada saya. Dan sebenarnya hanya gambaran saja ketika kita tuh mau berbuat apa ya koyo ono kalau serupane. Jadi memang ada sebuah akses yang tidak bisa kita tempuh di situ, ya. Tidak bisa kita tempuh, dan bisa kita tempuh pun tidak bisa kita ceritakan di sini. Gitu teman-teman. Jadi ada seseorang yang mengamalkan ilmu tertentu, kemudian mendapatkan khodam itu seperti Lea dan lain sebagainya. Dan pada dasarnya sebenarnya adalah Lea ini bukan ilmu jelek sebenarnya awalnya guys. Hanya dimanfaatkan orang untuk dijadikan sebagian orang adalah ilmu jelek. Karena saya juga sempat ngobrol sama teman saya yang beragama Hindu bahwa di agama mereka itu ada beberapa tingkatan-tingkatan yang memang bisa kita sebut. Misalnya kalau kita tuh dari santri sampai ke kiai, istilahnya begitu ya. Jadi banyak sekali kelebihannya, dan mereka tuh istilah kalau Nasrani itu mungkin pendeta dan lain sebagainya. Untuk mencapai itu tuh kan ada tingkatan-tingkatannya. Ada ilmu ya. Jadi macam-macam. Nah, itu cukup kita pahami saja. Saya jelaskan sekali lagi bahwa Bali itu tidak seseram yang kita pikirkan. Sekarang apapun yang terjadi dengan kita, dimanapun kita berada, intinya jaga sikap, jaga andap asor, insya Allah semua baik-baik aja. Gitu Mbak Diani, saya pertanyaan seputar Bali. Bali itu tidak nyeremin, memang sih bau dupa, bau segala macam, terus bau kembang, mereka ngasih sajian depan rumah. Nah itu mungkin dalam agama kita, agama Islam mungkin dianggapnya salah atau gimana, saya nggak ngerti ya. Cuma bagi saya itu tuh salah satu cara mereka berkomunikasi dengan Tuhan, dengan Tuhannya mereka. Jadi itu hak mereka, kita tidak bisa ngejas itu. Dan saya sendiri tidak pernah berpikir kalau Bali itu serem. Nggak, aku malah pengen banget ke Bali, belum kesampaian sampai sekarang. Dulu pernah tapi cuman event pagi, siangnya pulang, cuman kayak gitu toh. Jadi waktu itu sama manajemen ya, jadi saya tidak bisa main lama. Padahal saya pengen banget ke Bali. Saya kalau pengen ke Bali pengen seminggu atau bahkan sebulan kalau punya duit. Cuman duitnya belum ada. Jadi masih saya tahan dulu. Nah,
Selebihnya hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang Bali. Kalau selebihnya lagi aku tidak berani karena itu mencakup adat dan istiadat ya, kebudayaan daerah. Cuman jangan pernah takut ke Bali. Mau kalian ke Kalimantan, jangan takut sama perempuan Kalimantan, jangan takut dengan Dayak, ilmu Leak dan lain sebagainya. Kalau kita itu berpribadi baik, prinsip kita baik, dimanapun kita baik, insya Allah kita akan jadi baik dimanapun saja gitu loh. Sopan santun dijaga gitu ya. Sama halnya dengan di Bali misalnya, perempuan haid nggak bisa masuk ke pura, kalian dilarang. Bukannya itu pantangan jelek. Lah emang orang haid bisa masuk masjid? Kalian mau tempat ibadah kalian, tempat kalian berkomunikasi dengan Tuhan itu dimasukin dengan seseorang yang sedang kotor? Nggak mau kan? Nah itu aja wes. Jadi jangan mikir agama dia salah, agama saya yang paling benar. Jangan kayak gitu. Sudah biarkan mereka dengan urusan mereka. Kalau toh salah, biar jadi urusan dia sama Allah gitu loh, sama Tuhannya, bukan dengan kita ya. Jadi kita nggak bisa ngejudge itu, oke? Ayo ke Bali, jangan pernah takut sama Bali. Bali itu nggak ngapa-ngapa, Bali itu baik-baik aja. Leak-leak ada, lihatin aja udah, kalau ada lihatin. Yang penting kita nggak ngapa-ngapain, itu aja. Jadi hampir semua rumah Bali itu memang memiliki aksen-aksen ataupun kultur-kultur yang agak ngeri, misalnya foto barongan atau patung barongan dan lain sebagainya. Itu kan hanya wujud saja, hanya gambaran saja. Itu justru gambaran jelek. Nah ini justru filosofinya begini, kamu mau nggak berbuat jelek terus? Kalau kamu berbuat jelek terus, pribadi kamu, hati kamu tuh sebenarnya jeleknya kayak Lea. Nah itu yang perlu kita pahami ya. Oke, next. Tadi sudah pertanyaan pertama tentang leak yang ada di Bali atau seputar Bali, kenapa sih menyeramkan? Padahal tidak sama sekali ya. Semoga jawabannya menyenangkan. Terus ini oke, ini kayaknya jangan dibahas deh yang ini, nanti aja. Kalau dari Pak Yahya ini banyak sekali pertanyaannya, tapi nanti kita bahas khusus aja ya. Yang ini saya dulu nih, dari Pak Iwan Zika yang punya Jakarta. Saya sudah screenshot WhatsApp-nya. Kalau boleh dibahas sepengetahuan Mas Tulus, apakah perbedaan dan persamaan antara nyawa, ruh, dan jiwa? Oke. Kemudian ketika manusia kesurupan dan yang berbicara itu jin, kemana suara manusia tersebut kok tidak bisa berbicara? Oke. Begini Pak Iwan, yang pertama adalah perbedaan nyawa, ruh, dan jiwa. Saya rasa itu semua sama, satu kesatuan, hanya mereka tuh kayak istilahnya orang kerja itu apa ya, nyabang di sini. Nih di sini lu, di sini gue, di sini sono siapa gitu. Jadi kita tiga cabang. Ruh, nyawa, dan ruh. Kemudian orang yang sering disebut ruh itu memang Allah kasih ke kita. Itu ruh itu ya nyawa sebenarnya. Dan jiwa itu kepribadian, Pak. Jiwanya jenengan itu apa? Kepribadian jenengan apa? Makanya banyak sekali setan suka makan jiwa orang, karena yang dimakan tuh kepribadiannya. Jiwa itu adalah kepribadian kita. Sedangkan ruh dan nyawa itu sama, tidak berbeda. Tapi mereka hanya berpisah-pisah tempat, tapi mereka satu naungan, gitu loh. Hanya begitu saja. Ini agak sensitif ya Pak Sam lagi, Pak Iwan. Jadi harus dengan koridor yang betul. Takutnya nanti, karena ini yang saya tahu, sedangkan saya tuh tidak pernah bahas yang di sini dari segi agama. Saya tidak pernah, karena saya merasa saya tidak memiliki ilmu agama yang cukup gitu ya. Kemudian perbedaannya itu tadi, kemudian persamaan nyawa dan ruh, jiwa ya. Kalau ruh dan nyawa itu sama, kemudian jiwa. Jadi istilahnya kalau nyawa itu istilahnya pilnya, ruh ini manfaatnya. Kayak kalian minum obat. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian untuk jiwa itu kepribadian kita. Makanya kenapa manusia bisa dimakan jiwanya sama jin. Jin sebagian besar banyak yang memakan jiwanya. Misalnya contohnya anak A ditumbalkan ke pesugihan B, ya. Akhirnya anaknya sebenarnya bukan orang yang diambil. Orangnya tetap meninggal. Jadi jiwanya itu yang diambil ya. Bisa jadi jiwa dan ruhnya yang mereka pegang. Cuman sebenarnya semua yang sudah meninggal kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada jiwa, ada kepribadian yang diambil dari anak itu. Makanya banyak dukun ataupun orang melakukan ilmu mempelajari ilmu, tetapi ilmunya tidak sampai pada yang dia tuju. Akhirnya berefek apa? Dia jadi gila. Karena apa?
jiwanya dimakan dengan jin yang coba untuk. Jadi jin itu sebenarnya tetap tipu daya guys, menipu kita. Apapun caranya sebisa mungkin dia akan ditipu. Sebisa mungkin akan ditipu dan menipu. Jadi jangan sama kita, sama mereka aja loh. Sama bangsa mereka sering tipu menipu, nyuri makan sendiri, nyuri ini sendiri. Jadi mereka tuh sering tipu menipu, ya. Jadi itu makanya banyak orang yang berpikir kalau orang jadi pesugihan itu gimana Mas Tulus terus jadi begini. Enggak, sebenarnya yang diambil hanya jiwanya saja. Selebihnya rohnya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Lalu itu tadi perbedaan ruh, nyawa dan jiwa ya Pak Iwan. Kemudian ketika manusia kesurupan dan yang berbicara itu jin, kemana suara manusia tersebut kok tidak bisa berbicara? Banyak kemungkinan, banyak hal. Kita ketika kesurupan itu sebenarnya menyadari apa yang kita sampaikan. Kita tahu badan kita merasa badan kita ada, cuman kita nggak tahu mulut kita ngomong. Tapi ada yang memang sama sekali tidak sadar, ada juga. Ada yang sebagian sadar. Dan ini pertanyaan juga dari Mas Imam yang punya Jogja. Dia sempat bertanya, Mas Tulus itu selama hidupnya pernah kesurupan enggak? Enggak pernah. Aku enggak pernah sekalipun kesurupan. Mentok, cuman saya nggak ngontrol apa yang saya lakukan. Tapi saya sadar, saya pernah dulu di salah satu program di Trans 7, di Masih Dunia Lain dulu. Jadi waktu saya masih uji nyali itu si Nyai itu hanya nggak terima saya diserang dengan sesuatu yang di situ. Jadi sesuatu yang ada di situ. Kalau kalian setuju nanti saya bikin vlognya tentang waktu saya masih di dunia lain waktu 2013 kalau nggak salah. Jadi saya waktu itu di rumah itu, kemudian di benteng kota tua ya, benteng tua. Kemudian ada sesuatu yang menyerang saya. Jadi Nyai itu seperti menari gitu ya, masuk ke tangan saya saja, tapi tidak masuk ke badan saya. Dia hanya membuat tameng untuk saya supaya makhluk-makhluk yang di situ nggak nyerang saya gitu loh. Hanya itu saja, itu yang pernah terjadi. Kalau kesurupan saya nggak pernah. Lalu kenapa yang kesurupan itu jin yang ngomong suaranya tidak bisa keluar atau tidak terdengar suaranya? Ada yang bisa, ada yang tidak. Jin itu sebenarnya semua yang dikeluarkan itu dari kita itu adalah sebuah wadah begini nih. Misalnya nih kayak gini nih. Ini kita nih, ini badan kita nih. Ya, ini badan kita. Begini. Nah, akhirnya masuk dia ke badan kita. Dan banyak penyesuaian. Makanya ketika dia tergantung sosoknya apa. Misalnya sosoknya harimau ya suaranya akan berat gitu. Dan dia tidak menyadari betul kalau memang dia sedang kesurupan. Terkadang dia cuma ngomong doang. Ada yang sadar loh, ada yang sadar ketika dia, aku ngomong apa sih, aku ngapa sih, ini kenapa sih gitu. Makanya ada sebagian orang sebenarnya alam bawah sadarnya ketika dia kesurupan, tulus sadar gitu. Kita manggil nama dia. Sebenarnya kesadarannya dia itu, orang kesurupan itu kesadarannya hampir hanya di 90%. Tidak ada jin atau setan yang bisa menguasai badan manusia itu 100%, gak ada. Sebenarnya ada tingkat kesadaran tersendiri di badan kita ketika kita di kesurupan. Hanya saja ada yang sudah lelah, saya sudah 10, tinggal 10% saya dikuasai. Yaudah biarin deh, serah. Akhirnya begitu. Ada yang seperti itu dan ada juga yang memang tidak bisa mengontrol itu, akhirnya tidak menyadari. Coba kalau kita sadar bahwasanya kita itu bisa dikuasai hanya 90% saja tubuh kita. 10% masih ada celah kita untuk sadar, untuk dengar orang ngomong sebenarnya. Itu yang perlu kita tahu. Nah, kenapa tidak bisa mengeluarkan suaranya ya? Karena seperti yang saya bilang Pak. Nah, begini Pak Iwan. Tuh. Dia masuk ke celah-celah tubuh kita karena bentuknya dia itu kan sebenarnya kan seperti halnya asap, cahaya atau apalah gitu. Kan mereka nggak punya wadah Pak. Jadi mereka bisa masuk ke sela-sela tubuh kita, mereka bisa mengontrol kita, mengeluarkan suara yang aneh-aneh yang tidak seperti suara yang orang kesurupan itu tadi. Bahkan ada yang tetap aja meskipun dia laki-laki, jinnya laki-laki, terus yang disurupin perempuan, ya tetap aja suaranya perempuan karena ya nggak bisa, mentok-mentok paling cuma agak sedikit berat kayak gitu ya. Jadi sebenarnya simple yang perlu kita pikirkan. Mereka bisa nyurupi kita, mereka bisa masuk ke badan kita, tapi mereka tidak bisa merubah zat dan kodrat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh, berarti masih hebat kita dong, masih hebat kita kan? Dia bisa masuk ke kita, yang masuk ke badanku perempuan, tapi aku ngomong tetap suaraku laki-laki. Karena apa? Itu yang Allah berikan. Kenapa kita dibilang kita lebih hebat dari mereka? Derajat kita lebih tinggi daripada setan. Ya karena kita bisa megang begini. Setan jarang yang bisa megang begini. Emang kalian pikir jin bisa megang benda?
segampang itu mereka megang benda? Enggak coy, susah. Mereka perlu puasa, perlu belajar dulu. Nah, enggak segampang yang kita pikirin. Masih tinggi kita derajatnya sama mereka. Makanya sulit dijelaskan Pak Iwan. Jadi ketika ada orang kesurupan terus kenapa suaranya nggak keluar, itu kebanyakan mereka sudah malas melawan. Sebenarnya mereka menyadari ketika mereka sedang kesurupan, udah lemes aja badannya, udah nggak punya daya upaya. Karena semakin dia lemes, semakin dia nggak punya keyakinan, setan semakin masuk ke celah-celah tubuhnya. Udah jadi deh. Bisa gerakin tangannya, bisa ini tangan. Tapi sekali lagi dia tidak bisa merubah kodratnya orang yang disurupi itu tadi. Nah, itu kelebihan kita sebagai manusia. Jadi saya ingatkan lagi, jangan pernah takut sama bentuk jin model apapun. Karena kita adalah lebih tinggi dari mereka. Mereka tuh di bawah kita, jauh banget, jauh di bawah kita. Jadi nggak ada fungsinya sama sekali dia sama kita. Ya justru yang berfungsi itu kita. Kita bisa jadi kerak neraka bareng mereka. Mereka justru nyari teman kita buat alas di neraka nanti, guys. Kita yang bermanfaat buat mereka, bukan mereka yang bermanfaat buat kita. Makanya hati-hati ya, jangan mau terjerat atau terhasut dengan mereka. Kurang lebih seperti itu ya. Contoh seperti halnya kayak Pak Iwan waktu datang ke sini, saya hanya berdoa dalam hati saja, tangannya Pak Iwan sudah begini-begini kan. Nah itu jadi hanya sesuatu yang simple, sesuatu yang tidak perlu dibesar-besarkan. Asik. Jadi kesurupan itu adalah sebuah gelas yang dikasih air gitu aja. Airnya udah diminum, airnya dikeluarin, ya udah gelasnya jadi normal lagi. Cuman kayak gitu doang kok, Pas. Hanya saja memang ada beberapa anggota tubuh manusia yang memang misalnya di tulang belakangnya ada yang renggang, ada tulang yang misalnya kalau kita tulang begini tapi dia agak begini. Nah, itu jadi celah mereka gitu loh. Karena sebenarnya kenapa? Manusia yang tidak bisa disurupi dengan jin dan lain sebagainya itu memiliki anggota tubuh yang insya Allah sempurna, tulang dan lain sebagainya. Nah itu kelebihan kita. Allah menciptakan kita secara sempurna, tidak seperti mereka-mereka yang tidak sempurna yang bisa disurupin. Dan jadi orang-orang yang bisa kesurupan itu berarti ini Mas Tulus memiliki anggota tubuh yang tidak sempurna. Bisa jadi seperti itu. Dalamnya ya, bukan luarnya, bukan cacat dan lain sebagainya, bukan. Tetapi mungkin kalau tulang manusia misalnya begini, tapi si satunya tuh ada yang begini, ada yang nekuk begini. Nah itu kan nggak sempurna dalam. Nah itu yang dimanfaatin setan buat masuk. Seret, khususnya tulang iga, ya. Itu yang susah difahami orang, tapi hanya orang-orang seperti kita yang memahami gitu ya. Oke, Mbak Dianisa, Pak Iwan, terima kasih pertanyaannya. Kalau saya sudah tayangkan nanti mudah-mudahan puas dengan jawabannya ya. Kalau kalian masih punya pertanyaan, klik saja di kolom komentar atau DM di Instagram. Lebih enak DM di Instagram atau di WhatsApp ya. Saya jadi bisa langsung baca, langsung screen, nanti bisa saya langsung kalau memang pembahasannya itu tidak masalah, insya Allah saya akan bahas ini ya. Oke, terima kasih banyak. Sekian untuk vlog hari ini. Saya Mas Teh, mohon maaf sekali lagi untuk tutur kata yang udah berkenan. Insya Allah ketemu lagi di vlog saya selanjutnya ya. Sehat, berkah, barokah. Untuk teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Untuk yang belum, minta supportnya buat di subscribe. Kalau suka di like, dan suka di dislike juga nggak apa-apa ya. Mas Teh mohon pamit. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa orang baik. Ada motor liwat, nyebelin.